Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Oktavia, Sapriani, Wati Ratnadewi, dan Nana Diana akan mempresentasikan tentang jaringan epitel. Baiklah, dimulai dari saya sendiri. Yang pertama, apa sih jaringan epitel itu? Nah, jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya, baik di sebelah luar maupun dalam. Jaringan epitel berasal dari spesialisasi lapisan ektoderm. Jaringan epitel yang melapisi luar tubuh disebut epidermis. Lalu yang membatasi rongga dalam disebut endodermis. Sedangkan yang membatasi rongga disebut mesoderm. Lanjut, fungsi jaringan epitel. Yang pertama, sebagai pelindung atau proteksi jaringan yang berada di sebelah dalamnya. Yang kedua, sebagai kelenjar, yaitu cairan yang menghasilkan getah. Contohnya, sel kelenjar adalah sel yang mengambil bahan baku dari darah lalu dibuat menjadi sesuatu. Contohnya kelenjar ekskreksi bila zat yang dikeluarkannya untuk dibuang, contohnya itu urin. Lalu yang ketiga, sebagai penerima rangsang atau reseptor, yang disebut epitel sensori atau neurepithelium. Yang keempat, sebagai pintu gerbang lalu lintas zat yang berfungsi melakukan penyerapan zat ke dalam tubuh dan mengeluarkan zat dari dalam tubuh. Contohnya pada alveolus paru-paru, jonjot usus, dan nefron ginjal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sapriani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan dari teman saya, Indah Oktavia, yaitu tentang jenis-jenis jaringan epitel. Jenis-jenis jaringan epitel ada dua, yaitu yang pertama epitel simplex yang terdiri dari epitel pipih selapis, epitel kubus selapis, epitel silindris selapis, epitel silindris selapis bersilia, dan epitel silindris semu bersilia. Dan yang kedua, epitel kompleks yang terdiri dari epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, epitel transisional dan epitel kelenjar eksokrin, dan yang terakhir epitel kelenjar endokrin. Selanjutnya, epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis, epitel ini terletak pada alveolus paru-paru, kapsula Bowman pada ginjal, lapisan dalam pembuluh darah dan limpa, ruang jantung, selaput bagian dalam telinga, sel ekskresi kecil dari kebanyakan kelenjar. Yang selanjutnya ada fungsi epitel. Fungsi epitel ini antara lain yang pertama, pelapis bagian dalam rongga dan saluran atau endotelium. Yang kedua, tempat difusi zat. Yang ketiga, tempat infiltrasi zat. Dan yang keempat, tempat osmosis zat. Dan selanjutnya ada epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis terletak di kelenjar keringat, air liur, retina mata, permukaan ovari, dan saluran nefron ginjal. Adapun fungsinya, yang pertama ada sebagai lapisan pelindung atau proteksi, yang kedua tempat penyerapan zat atau absorpsi, yang ketiga tempat penghasil mukus, lendir, dan sekresi. Mungkin dari saya hanya itu saja. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Wati Ratnadewi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Sapriani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu di bagian selanjutnya adalah epitel silindris selapis bersilia. Epitel ini dapat ditemukan di dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, bronkus, dan dinding dalam saluran oviduct. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasil mucus atau lendir untuk menangkap benda asing yang masuk.
Yang kedua yaitu B, dengan getaran silia menghalau benda asing yang masuk atau melekat pada mucus. Yang selanjutnya adalah epitel silindris semu berlapis. Epitel ini terdiri atas sel-sel epitelium, batang yang berekatan satu sama lain dan tidak semua selnya mencapai permukaan, sehingga menyerupai epitelium berlapis. Terletak pada rongga hidung dan trakea. Adapun fungsinya adalah yang pertama A, proteksi, yang kedua B, sekresi, yang ketiga C, gerakan zat melalui permukaan. Selanjutnya yaitu epitel silindris selapis. Terdapat pada dinding dalam lambung, usus, kandung kecing, kandung empedu, saluran rahim, saluran pernapasan bagian atas, dan saluran pencernaan. Adapun fungsinya adalah yang pertama A, lapisan pelindung atau proteksi, yang kedua B, tempat penyerapan zat atau absorpsi, yang ketiga yaitu C, tempat difusi dan absorpsi zat, yang selanjutnya adalah D, melimfinkan. Yang selanjutnya adalah epitel pipih berlapis. Letaknya pada kulit dengan zat tanduk, epidermis, rongga mulut, esofagus, laring, vagina, saluran anus, rongga hidung. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A, lapisan pelindung terhadap pengaruh luar, bagian lapisan pelindung saluran dalam. Yang kedua, B, penghasil mucus. Yang selanjutnya yaitu epitel pubis berlapis. Terletak di kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium di masa pertumbuhan, buah zakar. Dan fungsinya adalah yang pertama sebagai lapisan pelindung dan kedua sebagai penghasil mucus. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nana Diana. Baik, saya akan melanjutkan mengenai epitel silindris berlapis. Terletak pada lapisan konjuktivan atau lapisan yang selalu basah karena lendir. Misalnya pada bagian mata yang berwarna putih, dinding dalam kelopak mata, lari, pari, dan uretra. Berfungsi sebagai proteksi, kemudian penghasil mucus atau lendir. Yang ketiga ada gerakan zat lewati permukaan. Kemudian ada saluran ekskresi, kelenjar ludah, dan kelenjar susu. Kemudian ada epitel transisional. Terletak pada kantung kencing, uren, kemudian ada pelvis ginjal, berfungsi menahan regangan dan tekanan. Kemudian ada epitel kelenjar eksokrin. Terletak pada kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar saliva, berfungsi menghasilkan mucus. Epitel kelenjar endokrin terletak pada otak, daerah leher, anak ginjal, pankreas, kelamin, kemudian memiliki fungsi menghasilkan hormon. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah,
Terima kasih untuk seluruh rekan saya. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.